kita Mas Ranu ya. Ini saya kira kecintaannya kepada negara saya kira tidak akan luntur selama kita terus mengasah memberikan pelatihan-pelatihan. Kita kan gini, kita melihat penonton sepak bola, bonek, Persebaya itu walaupun tidak punya biaya untuk beli karcis biaya untuk naik transportasi kemana, dia berangkat nekat. Iya. Lah semangat itu yang kita punya Mas Rano. Bagaimana yang semangat itu kita manfaatkan menjadi benar. Nah itu kembali ke semangat yang benar ya, artinya juga bermanfaat juga pastinya, selain untuk diri kita, untuk orang lain. Nah Pak Okta, melihat sekarang ini di era yang serba modern dan kita melihat flashback kemarin beberapa kejadian, kalau kita melihat aksi demo dari pemuda, ini kan pemuda-pemuda ini, pemuda-pemuda Pak Okta ya. Nah, kita memandangnya sebagai seorang yang mungkin punya jiwa nasionalisme. Mereka melakukan demo dengan aksi merusak fasilitas umum. Nah, kalau dari kacamata jenengan gimana ini? Terima kasih. Saya kira gini Mas Rano ya, sesuatu apa yang menjadi contoh yang terbaik itu kita harus punya pemikiran yang kreatif dan aktif di dalam kemasyarakatan. Jadi terkait dengan persoalan demo yang disampaikan Mas Rano, saya kira dengan perbuatan bolehlah, semua aspirasi itu boleh. Apapun menjadi pemikiran aspirasi itu boleh disampaikan, tapi harus ada caranya, ada aturannya gitu loh. Sehingga kalau kita mentaati atau mematuhi peraturan yang sudah ada yang sudah disepakati bersama dengan rasa tanggung jawab, saya kira anarkis atau perbuatan yang istilahnya yang terjadi seperti yang kemarin itu perusakan, saya kira itu pemikiran yang negatif dalam arti tidak ada kreatif untuk membangun bangsa gitu loh. Kenapa begitu? Karena yang rusak itu fasilitas negara. Betul. Otomatis merugikan gitu loh. Ayolah kita sebagai warga negara yang baik, warga negara bangsa yang baik, kita menyampaikan aspirasi melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan sesuai hukum gitu. Maka dari itu saya menganjurkan semua pada masyarakat dari kita kembali ke flashback kepada sejarah. Semangat para pahlawan ini harus kita teruskan gitu. Kita bangun bangsa ini dengan kreativitas yang positif. Saya kira itu Mas Rano. Dalam zaman milenial ini saya kira seperti pemuda-pemuda yang sekarang itu aplikasinya di masyarakat, ayo kita ciptakan prestasi apa? Masing-masing banyak itu contohnya, misalnya seni, olahraga dan teknologi yang sekarang terkait dengan zaman now. Jadi kita itu yang kita bangun. Terkait dengan aspirasi ya kita sampaikan dengan aturan yang baik gitu. Jadi tidak merusak fasilitas-fasilitas negara. Itu Mas Rano ya. Tapi memang kalau kita melihat mereka ini kan benar-benar pemuda. Kalau kita lihat memang mereka usia muda. Kita melihat apakah dengan cara mereka menyampaikan aspirasinya sambil merusak fasilitas negara, ya notabene mereka pasti juga menggunakan, memanfaatkan seperti itu loh ya. Kenapa harus dirusak? Nah, apakah ini mereka berarti sudah tidak mempunyai semangat nasionalismenya, semangat cinta tanah airnya, Pak Towi? Begini Mas Arno, kita kalau bicara pemuda tidak seperti itu ya. Ya mungkin itu terlalu semangat ya. Semangatnya berlebihan ya. Jadi lepas dari jalur yang sudah ditentukan ya. Memang kita kalau ada yang ada program yang tidak baik mungkin dari negara, dari pemerintah, itu memang kita kritisi. Memang kita wajib mengkritisi. Untuk apa? Untuk kebaikan. Jadi kalau pemerintah ini ada program yang tidak baik, lalu dikritisi oleh pemuda, saya acungi jempol dua malah. Saya kira harus gitu. Soekarno itu sebelum jadi orang besar, dia di penjara. Dia ya demo juga. Dia juga diasingkan. Ini kan masih pemuda. Sama dengan sekarang. Ya sekarang saya kira wajar kalau pemuda itu semangatnya seperti itu. Kami salut lah dengan pemuda. Tapi yang perlu digarisbawahi, memang kalau fasilitas negara itu jangan sampai dirusak. Tapi pemerintah, dewan harus memperhatikan. Jadi kalau ada aspirasi, jangan lari. Kalau ada aspirasi harus dihadapi. Sebab dia jadi kan dari
mereka juga dari rakyat. Kalau mengatasnamakan rakyat, temuilah. Lalu kita dialog yang apa tuntutannya, kita dialogkan dengan pemerintah. Memang jalurnya seperti itu kan. Dari aspirasinya masyarakat diberikan kepada dewan lalu ngomong kepada pemerintah. Ini yang baik. Lalu jangan sampai ada kong kali kong. Nah, itu yang tidak baik ya. Jadi pemerintah harus ada balances lah, harus ada keseimbangan. Yeah. Nah, keseimbangan itu apa? Untuk kesejahteraan. Kalau kiranya ada undang-undang yang merugikan, pantas kita untuk selalu demo. Tapi kepantasan itu betulkah kan itu? Yang perlu yang kita cari kan seperti itu, pasal-pasalnya itu. Nah, itu saya kira Mas Rano, kalau yang demo itu karena intelektual, kan yang banyak itu juga mahasiswa. Ya, tidak sembarangan. Dan saya kira polisi juga cakap lah untuk menseleksi mana yang betul-betul demo, mana yang suruhan, mana yang ini ya. Ya, sebabnya kan demo itu murni baik dari pemuda kita, tapi ada penyusup. Nah, ini yang kurang baik. Lah, ini yang pengkhianat seperti ini kan yang sejak zaman dulu ada, Mas. Selalu ada saja ya. Iya. Artinya mereka ini mencari kesempatan begitu ya. Jadi dalam perang, ada selalu ya kita yang jadi pengkhianat seperti ini. Nah, seperti itu yang kita harus ya kita singkirkan ya. Jadi kalau tanya nasionalisme, yang semangat itu ya harus seperti itulah. Jadi jangan dibungkam ya, dibungkam. Ya, aspirasi sebab pemerintah yang akan datang, negara yang akan datang itu anak sekarang yang demo ini loh Mas Rano. Lah kalau sekarang melihat pemerintah tidak baik lalu dia demo, kan untuk kebaikan dianya sendiri ke depannya gitu loh. Gitu Mas Rano. Saya kira itu benar, tapi tetap dalam koridor-koridor yang Mas Yus katakan bahwa jalur hukum yang betul diperhatikan ya. Kalau fasilitas negara saya sangat-sangat tidak setuju. Itu kasihan tau ya kalau fasilitas negara. Semua keluarganya dia juga memakai, kita juga memakai, jangan dirusak lah. Begitu juga yang di dewan, jangan dirusak. Kita semua ada kepentingan itu. Artinya kalau kita melihat ini bisa saja mereka demo sebenarnya memang menyampaikan aspirasi secara benar. Cuman itu tadi ya, ketika ada pihak-pihak lain yang justru menyulut ini tadi ya. Ini yang artinya berarti kita sebagai pemuda hendaknya juga harus pintar-pintar ini ya. Artinya melihat situasi dengan era sekarang ini untuk pintar-pintar menyeleksi mana sih sebenarnya ini jalur yang benar, yang salah. Nah, ini kan sangat rentan sekali Pak Okta ya. Kalau apalagi di media sosial ini yang gampang sekali pemuda yang gampang tersulut ya. Pemuda itu gampang sekali emosinya ya meningkat ketika ada sedikit saja jalan terus. Nah, ini gimana sebagai pemuda harus bersikap dengan hal-hal yang seperti itu? Terutama di media sosial yang sangat rentan ini ya, gampang kepancing gitu Pak Okta. Saya kira gini Mas Rano, apa yang menjadi berita di media sosial itu saya berkeinginan pada masyarakat itu selektif lah. Itu dipelajari dulu dan dicari sumber. Sumber persoalan apa, terus dari sumber itu benar apa tidak. Ini yang terpenting, benar atau tidak. Kalau kita bisa selektif dalam menyaring sumber berita itu secara selektif, saya kira nggak akan terjadi apa yang menjadi istilahnya terpancing sulut-sulut dalam hal melakukan demo itu tidak ada emosi atau pemikiran yang nalar yang jernih gitu loh. Maka dari itu saya berkeinginan pada masyarakat apapun berita yang diterima di dalam medsos itu harus diselektif, saring betul gitu loh. Dari mana sumbernya ini? Kita kan mencari berita kan banyak informasi dari banyak sumber itu. Saya kira kalau kita mencermati dalam hal itu, saya kira semua itu tidak akan terjadi suatu apa istilahnya emosi saat yang akan merugikan gitu loh. Padahal di situ sudah ada aturannya. Ayo kita duduk bersama, menyampaikan aspirasi gitu loh. Apakah benar ini? Apakah benar itu? Kan gitu. Dipertanyakan dulu. Tidak kita telan begitu saja. Akhirnya berbondong-bondong dengan isu atau berita hoax atau hoax itu tadi. Kita tersulut emosi kita. Akan terjadi suatu gesekan di dalam hal penyampaian aspirasi itu. Juga begitu. Dari tadi Mas Taun menyampaikan bahwasanya apa yang disampaikan yang diterima oleh dewan itu ya teman-teman dewan harus bisa menampung itu semua gitu loh. Jadi tidak kata Mas Taun tadi itu menghindar gitu loh. Ayo kita temui, duduk bertatap muka, kita berdialog, kita sharing apa yang menjadi kelemahan dalam aturan-aturan di dalam hal aspirasi yang kita sampaikan. Itu aja saya kira. Dari situ
kita semuanya ini akan suasananya semakin sejuk gitu. Yeah. Sejuk. Betul. Apa yang menjadi isi atau yang disampaikan materi di dalam hal apa istilahnya itu aspirasi kita gitu. Saya kira itu sehingga tidak terjadi suatu anarkisme dalam hal menyampaikan aspirasi itu tadi Mas Ranu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dengan kondisi sekarang ini, sebenarnya kita sebagai pemuda pun juga tetap wajib untuk berhati-hati ya dalam menyampaikan, menerima berita. Ya, ini karena yang sangat rentan adalah masalah hoax ya, yang gampang memancing emosi ini tadi begitu ya. Jadi hendaknya sebagai pemuda kita benar-benar selektif lagi agar tidak terjadi hal-hal yang ternyata justru merugikan banyak pihak. Jelas, begitu gitu ya. Nah, Pak Tol, di era yang sekarang ini mungkin banyak, kalau kita melihat dari sisi positif, pemuda Indonesia juga banyak yang menorehkan prestasi seperti itu. Nah, kemudian juga masih saja pemuda yang ternyata acuh gitu ya, cuek ya, sementing aku mangan, sementing aku megawe. Nah, melihat ini gimana sih cara membangun jiwa nasionalisme ini kepada pemuda-pemuda yang seperti itu? Kadang susah gitu, mengingatkan saja kadang misal, ngibaran bendera. Nah, kayak gitu kadang satu hal yang mudah sekali. Kadang alah apa sih lah gitu ya. Nah, ya Mas Rano, memang kita membangun karakter building. Karakter, kita harus bicara karakter ya. Karakter itu kita mulai dari yang keluarga paling rendah ya, keluarga paling kecil. Keluarga paling kecil adalah keluarga kita ya. Paling tidak nasionalisme itu kita bangun dari keluarga-keluarga kecil itu. Nah, dari keluarga kecil itu perlu saya kira anak-anak yang terkecil sampai anak muda itu kita latih. Kalau saya ngasih pelatihan itu banyak menggunakan akronim JUANG, Mas Rano, JUANG. Karena kebetulan saya di Gedung JUANG ya. JUANG itu akronimnya ada J itu adalah jujur. Anak pemuda itu harus dilatih dengan kejujuran. Mas Rano. Sekarang ini kan kejujuran sangat-sangat mahal ya harganya, jujur sekarang itu ya. Kan karena kalau dulu alhamdulillah, sekarang ini ada kantin kejujuran Mas Rano. Nah, betul. Macam-macam, semua jujur lah. Berarti kan negara ini kan ada kekurangan untuk membangun karakter kita ini, karakter jiwa ini. Mengapa anak-anak kita ini tidak mau jujur? Nah, mari kita cari bersama, kita diskusi lagi dengan kejujuran ini, kata juang ini. Yang pertama J adalah kejujuran, U adalah ulet. Pemuda itu harus ulet Mas Rano. Jangan mudah putus asa. Nah, kalau sudah putus asa ini kan menjadi beban negara. Betul. Nah, dari itu anak sekarang ini, pemuda sekarang ini, kalau saya menginginkan, ayolah kita berjuang sungguhan itu dengan keuletan tadi itu ya. Jangan putus asa. Bagaimana lika-liku hidup itu ya harus kita jalani bersama. Sebab sekarang ini karena ada fasilitas ya. Dengan sekarang ini kan milenial ini kan semua serba instan. Nah, betul. Ya. Sekarang tidak seperti zaman dulu. Ya. Sekolah, kuliah, buka buku. Sekarang ini kan cukup tinggal dengan buka HP. Buka HP. Mbak Dugel katanya itu sudah buka akan keluar semua. Kalau saya enggak, Mas Rano, dulu itu harus cari buku untuk di mana. Lah, sekarang ini kan yang keuletan ini kan sudah mulai berkurang juga. Jadi kurang ulet karena ada yang instan itu. Lah, yang gini-gini mari kita latih. Jiwa kita lagi kita latih lagi keuletan ini. Sebab kalau putus asa ini juga kurang baik gitu ya. Nanti kehidupannya juga kurang baik juga. Jadi dilatih dengan keuletan itu ya, juang. Lah, JUA. A itu agamis Mas Rano. Jadi pemuda itu harus agamis ya. Apapun agamanya terserah. Tapi apa yang menjadi tuntunan agama itu laksanakan semua ya. Ngapunten kalau saya ini beragama Islam ya ikutilah peribadatan secara Islam ya. Kalau Jumatan ya harus ke masjid dan lain-lain. Kalau orang Nasoro, orang Kristen, Katolik ya kalau hari Minggu harus ke gereja. Pergilah ke gereja. Di sana ada nilai-nilai keagamaan. Begitu juga yang Hindu ke pura. Lalu ada yang Buddha ke vihara. Silakan. Nah, ini Mas Rano yang perlu kita agamis ini yang betul-betul kita pupuk lagi kali ya. Nah, ini yang harus kita kuatkan lagi. Lalu dari A tadi ke N. Masalah
itu nasionalisme, Mas Rano. Nasionalisme. Pemuda itu harus nasionalismenya harus dipupuk. Ya, harus dipupuk. Sekarang ini prihatin Mas Rano, seorang dewan tidak hafal Pancasila. Aduh, lalu gimana dia kok bisa jadi dewan loh? Bagaimana bisa menerapkan kehidupannya loh? Pancasila juga sudah tidak hafal. Ya. Dari silanya yang pertama ketuhanan sampai yang terakhir itu keadilan sosial itu bagaimana dia akan menerapkan kalau dia tidak hafal Mas Rano? Semua sesuatu itu kan karena dia bisa karena kebiasaan itu. Nah, kalau dia Pancasila juga tidak hafal, ini juga kesalahan kita bersama. Nah, mungkin yang lebih terang kepada Mas Yus ya. Silakan seleksi. Kalau mau jadi dewan di seleksi itu. Kalau udah hafal Pancasila janganlah. Ya, melakukan. Bagaimana dia mengamalkan sebagai wakil rakyat? Nah, ya itu makanya kalau ada remaja, ada anak PMI kalau udah salah itu mencak-mencak gitu. Saya kira wajar-wajar saja. Dia protes karena wakilnya kurang begitu cakap kepada Pancasila aja tidak hafal. Bagaimana kita bicara nasionalisme seorang yang kita terhormat aja tidak bisa lah. Ini kan juga kesalahan kita Mas Rano. Bukan kesalahan orang per orang ya. Nah, ini juga kesalahan bersama, mari kita latih bersama. Nah, kalau semua jujur, ulet, agamis, nasionalis itu kita buat dengan terakhir yaitu guyup gitu Mas Roy. Guyup atau gotong royong lah. Tangan terakhir misalnya gotong royong itulah. Insya Allah saya katakan Indonesia itu apa yang dicita-citakan dalam Pancasila sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa akan tercapai dengan keguyupan dan gotong royongan. Sekarang ini kan empati kepada masyarakat juga kurang. Perlu sehingga ada program-program. Kalau di Kabupaten Banyuwangi itu ada sesama itu sosial bersama lah. Jadi kalau ada orang miskin, ayo kita. Bagaimana kalau yang ini dari RT-nya itu sudah mengetahui, oh iki yang tidak punya sudah terdata. Sekarang ini kan ngapunten lagi kita kesalahan bersama. Orang yang sudah mapan mendapat BLT Mas Rano. Yang miskin tidak dapat. Nah, dulure dhewe sing oleh. Nah, sekali lagi ini kan kritik, saya kira kritik ini kan membangun ya. Jadi karena saudaranya RT-nya mungkin janganlah. Sehingga kasihan kepada Basnas terus ini kok berkurang kemiskinan tapi kok santunan kok terus menerus kan gitulah. Lah ini kan ada data yang salah gitulah. Nah ini jangan sampai terjadi supaya menjadi ayolah kata juang itu betul-betul kita jalankan. Saya kira kan pemuda ke depan itu kan bagaimana Indonesia itu adil sejahtera kan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu aja negara itu, pemerintah itu programnya ke sana. Hanya untuk keadilan sosial. Itu tapi tahapan-tahapan seperti itu kita harus laksanakan itu. Nah, tapi jangan bicara keadilan sosial kalau tidak jujur, nonsen. Ya, nggak akan mungkin adil ya kalau tidak jujur ya gitu ya. Oke. Jadi memang memupuk jiwa nasionalisme utamanya di para pemuda ini memang sebenarnya dari lingkung terdekat dari keluarga. Memang sebenarnya sejak dini kita harus memupuk jiwa nasionalisme itu. Tapi terkadang sekarang bahkan orang tua sendiri juga kadang sudah mulai luntur dengan sibuk sendiri dengan kesibukannya, melupakan akhirnya ya ini Mas Anu saya tambahi. Memang kehidupan kita ini susah ya. Diakui tidak diakui kita ini hidup di daerah kapitalis liberalis. Mas Rano aja sudah bagaimana kalau satu hari Mas Rano tidak pegang uang? Iya jelas, bingung mau ngapain. Iya kan kita tidak bisa Mas Rano bahwa kapitalis liberalis ini sudah tidak bisa lepas dari kita ya. Tidak tahu ya kalau di daerah pegunungan ya mungkin tidak berpikir seperti itu. Tapi kita hidup di sini ini tidak lepas dari itu. Lah ini Mas Rano yang perlu kita urai bersama-sama kebersamaan. Kan saya katakan gotong royong tadi itu Mas Rano. Gitu loh. Jadi sebenarnya semangat kegotong royongan yang memang sudah dibangun sejak dulu oleh nenek moyang kita ini memang harus dipertahankan seperti itu ya. Luar biasa sekali dan memang terkait dengan pemuda memang
tidak pernah ada kata hentinya kita untuk memberikan semangat ya untuk terus berkarya dan mengisi kemerdekaan itu. Pak Okta, ini di sesi terakhir ini karena waktu kita nanti habis, kita harus gabung dengan LPPL untuk program dengan Kementerian Kominfo. Nah, yang terakhir ini ada semangat atau mungkin pesan nih kepada pemuda Banyuwangi, utamanya ini mau masuk di musim pilkada ini ya. Nah, pemuda-pemuda Banyuwangi utamanya ya, bagaimana kita harus bersikap, kemudian tetap membuat suasana jadi tentram, damai begitu. Monggo. Terima kasih. Dengan terkait pilkada, saya berpesan pada semua apa yang di masyarakat ini, khususnya untuk warga yang mempunyai hak pilih dan belum terdaftar, saya kira monggo silakan untuk mendaftarkan diri kepada petugas yang sudah ada dari pihak KPU yang sudah ditugasi untuk mendaftar. Itu yang terpenting. Kenapa? Hak pilih kita ini menentukan, Mbak. Menentukan persoalan masa depan daerah, khususnya Kabupaten Banyuwangi dalam hal pemilihan nanti ini. Sehingga kalau kita tidak aktif dan kreatif di dalam pilkada, saya kira nanti akan menyesal. Oh, aku nggak milih ini, aku nggak milih ini. Ternyata itu ada penyesalan. Terus yang kedua, saya berkeinginan, ayo nantinya pada saatnya pencoblosan kita berbondong-bondong untuk hadir untuk memberikan hak suaranya itu. Terus yang ketiga, saya kira situasi yang sudah seperti ini, artinya situasi yang sudah kondusif seperti ini, saya kira ya kita tetap membangun pada saat pilkada maupun paskanya itu ya kita tetap kita bangun situasi yang sejuk gitu. Itu. Terus yang terakhir saya pesan pada masyarakat ini karena masa pandemik ya khususnya walaupun nanti menyampaikan aspirasi atau hak suaranya di TPS-TPS masing-masing, tetap kita memakai aturan protokol kesehatan, terutama jaga jarak, pakai masker setelah pencoblosan atau sebelumnya mencuci tangan. Kita komunikasi dengan masyarakat itu kita harus juga saling tahulah dalam hal menanggulangi pandemik ini. Karena apa? Kalau kita tidak mentaati aturan protokol kesehatan, resikonya juga akan menimbulkan suatu klaster-klaster baru. Saya kira itu, saya berkeinginan semua masyarakat mentaati, tetap selalu mentaati disiplin, terutama mentaati aturan protokol kesehatan apa yang saya sebutkan tadi, pemakaian masker, jaga jarak, cuci tangan setiap hari, setiap kegiatan kita harus bercuci tangan, gitu Mas Nanu. Apalagi sekarang ini Banyuwangi sudah mulai orange dan di wilayah Jawa Timur sudah mulai banyak yang kuning dan orange ya. Alhamdulillah. Semoga bisa dipertahankan dan begitu ya. Terutama ini yang memang banyak ini anak-anak muda ini ya nanti ini pastinya mengikuti pesta demokrasi ini. Pak Tuil mungkin ada pesan khusus supaya pemuda-pemuda ini justru membuat Banyuwangi tetap dalam suasana yang sejuk, damai begitu, tidak ada saling permusuhan, apalagi di media sosial sudah mulai ramai muda-muda nih. Ya, saya berdoa mudah-mudahan Banyuwangi seperti dulu kala ya bergeliat lagi dengan program pariwisatanya yang cukup maju itu, khususnya kepada pemuda. Saya harapkan ya selalu berpikir positif lah. Ya, bahasa saya itu aja, dan bangun. Masa depanmu, negara ada di masa depanmu nanti, itu aja. Jadi negara ada di tanganmu kelak. Itulah aja sudah, Mas Lanu. Oke, dengan semangat juang yang disampaikan oleh Pak Toil tadi bahasanya ya. Jadi ada uraiannya tadi. Mari kita sama-sama untuk membangun jiwa kita menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang smart, teman di era sekarang ini ya, bisa membangun negeri ini dengan berbagai hal yang positif pastinya begitu ya. Semangat untuk pemuda Banyuwangi, pemuda Indonesia, semoga selalu mempunyai jiwa nasionalisme, persatuan dan kesatuan untuk membangun negeri ini. Terima kasih Pak Okta, Pak Tuil ya sudah merdeka. Pemuda Indonesia semuanya. Kita ketemu lagi di Kamis Kebangsaan edisi berikutnya. Sampai jumpa.